Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hemat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu dalam penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun pagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Revel dengan tema bagian pendatang, anak yatim dan janda. Nas diambil dari Ulangan 24 ayat 19 yang berbunyi demikian. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, pagi ini kita mau kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan hikmat pagi. Mari kita mempersiapkan hati sebelum menerimanya. Sebuah pertanyaan ya, apa yang saudara pikirkan ketika membaca ayat tadi? Bagaimana jika ayat tadi dipahami secara harfiah, seperti orang-orang Kristen fundamentalis, atau maksudnya adalah penganut penafsiran Alkitab secara harfiah? Tentu kita akan kebingungan dan keberatan untuk melakukan perintah dalam ayat tadi. Contohnya, jika handphone kita itu jatuh di jalan, maka jangan kembali untuk mengambilnya, ya, sebab itu adalah bagian pendatang, bagian anak yatim, bagian para janda. Nah, cara pandang seperti ini keliru dan tidak mungkin kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam memahami Alkitab, kita perlu mengerti makna di baliknya, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan. Nah, dalam bacaan hari ini, Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk tidak mengambil kembali hasil panen yang terjatuh. Tuhan menguraikan perintah tersebut secara rinci pada ayat 19 sampai ayat 21. Bagian yang jatuh itu diperuntukkan bagi para pendatang, anak yatim, dan para janda. Nah, sebenarnya makna di balik perintah ini adalah supaya umat Tuhan mempedulikan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan itu sedang mengajar umat-Nya untuk percaya bahwa Dia pasti mencukupi kebutuhan umat-Nya, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika harus berbagi. Selain itu, Tuhan juga mau agar umat-Nya menyisihkan berkat bagi yang membutuhkan. Tuhan mau umat-Nya peduli dengan sesama, seperti Tuhan juga peduli kepada mereka. Nah, Tuhan mengingatkan umat-Nya bahwa dahulu mereka adalah budak, orang asing, pendatang di Mesir. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan 24 ayat 22. Perintah Allah ini berlaku bagi semua umat Allah di segala tempat, di segala zaman, termasuk bagi kita. Jikalau Israel dulu dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, demikian juga kita. Kita dahulu adalah budak dosa. Budak dosa
hamba dosa yang telah dibebaskan oleh Kristus melalui karya agungnya di atas kayu salib. Dia menyelamatkan dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Keselamatan itu akhirnya mendorong kita untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Dan salah satu cara hidup orang yang telah diselamatkan adalah dengan menjalani panggilan sebagai penyalur berkat Tuhan. Kita boleh coba ya, untuk melakukan hal yang sederhana, seperti menyapa janda yang kesepian, mendampingi anak yang butuh perhatian, berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Akhir kata, Tuhan memanggil kita sebagai saluran berkat, bukan bendungan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu hari ini boleh berbicara kepada kami. Firman yang telah Engkau sampaikan beribu-ribu tahun yang lalu kepada bangsa-Mu di Israel, sekarang juga masih relevan dan kontekstual bagi kami. Bagaimana kami juga perlu memperhatikan orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai orang kelas kedua. Kami perlu memperhatikan karena seorang pendatang, seorang asing, anak yatim, bahkan para janda itu bukanlah orang kelas kedua, tapi orang yang dipandang sebagai kelompok yang berharga di mata Tuhan, yang perlu dihormati dan perlu diberikan kepedulian. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Di mana jikalau Engkau mencukupkan kami dengan kebutuhan materi, biarlah kami boleh belajar menyisihkan sebagian dari kami punya untuk orang lain. Dimulai dengan berkat materi, diteruskan dengan mungkin perilaku-perilaku yang hangat dan ramah kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari memulai hari ini dengan sukacita, dengan semangat bahwa kita adalah penyalur berkat Tuhan. Tuhan telah memberkati kita, mari kita menjadi berkat buat orang lain yang sekiranya membutuhkan bantuan dukungan dari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.